semuanya, perkenalkan nama saya Tatul Mardiana dari kelas TMT 3D IAIN Tulungagung. Dalam video ini saya akan sedikit memberikan contoh mengenai pembelajaran micro teaching dengan materi barisan dan deret aritmatika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya. Walaupun kita melakukannya secara daring, tapi Ibu harap kalian tetap melaksanakannya dengan semangat. Semangat. Nah, hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika. Tapi sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Udah siap untuk menerima materi hari ini? Baik, kita mulai ya. Dalam materi hari ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama, pengertian barisan dan deret aritmatika. Kemudian yang kedua, konsep dari barisan aritmatika. Yang ketiga, konsep dari deret aritmatika. Kemudian keempat, menghitung suku ke N dari barisan aritmatika. Dan yang terakhir yaitu menghitung N suku pertama dari deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih tetap atau sama di antara dua suku yang berurutan. Maksudnya gimana? Jadi gini, pada dasarnya jika terdapat suatu barisan yang memiliki beda atau selisih sama, itu dinamakan barisan aritmatika. Contohnya begini, terdapat suatu barisan aritmatika yang terdiri dari beberapa angka, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kita tahu kenapa itu dinamakan barisan aritmatika, karena antara 2 dan 4 itu bedanya 2. Kemudian antara 4 dan 6 itu bedanya juga 2. Maka dinamakan barisan aritmatika. Kemudian gimana kalau seumpama itu kan cuma 3, angkanya cuma 3. Kalau ada 100 angka, kita mencari angka yang ke 100 itu gimana? Kan nggak mungkin kita menambahkan 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, dan seterusnya sampai ke 100. Kan tidak mungkin ya, pasti lama sekali. Nah, maka ada rumusnya. Gimana rumusnya? Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan B. UN itu adalah barisan aritmatika ke N, suku ke N. Nah, A itu apa? A adalah suku pertama. Yang paling pertama itu berapa? Itu. Kemudian B. B itu beda atau selisih. Untuk mencari B itu kita bisa menggunakan U ketiga dikurangi U kedua atau U kedua dikurangi U ke 1. Jadi rumus dari B sendiri itu adalah UN dikurangi UN-1. Itu akan ketemu B. Dari sini paham anak-anak? Yaitu deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi antara barisan aritmatika dan deret aritmatika itu saling berhubungan. Jika terdapat barisan aritmatika kemudian kita jumlahkan, nah hasilnya itu yang kita namakan sebagai deret aritmatika. Contohnya gini, terdapat barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, berapa coba anak-anak hasilnya? Nah, iya benar 20. Nah, 20 itulah yang dinamakan sebagai deret aritmatika. Nah, gimana coba
Kalau seumpama terdapat 100 baris aritmatika, apa mungkin kalian menghitung satu persatu? Kan nggak mungkin ya, karena justru menghabiskan waktu kita. Makanya terdapat rumus untuk mempermudah kita. Apa rumusnya? Dicatat ya. Sn sama dengan 2A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Atau bisa juga menggunakan rumus Sn sama dengan N/2 dalam kurung A plus UN. Sn itu apa? Sn adalah jumlah N suku pertama, kemudian A itu suku pertama, B itu beda atau selisih, dan UN itu apa? Ya, barisan aritmatika. Dari sini paham anak-anak? Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama yaitu contoh soal dari barisan aritmatika. Tentukan suku ke-15 dari barisan aritmatika berikut, yaitu 4, 8, 12, 16, bla bla bla. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui berapa A-nya, berapa B-nya, berapa N-nya terlebih dahulu. Nah, A-nya berapa? Nah, itu kan suku pertama. Suku pertamanya 4. Kemudian B itu selisih. Nah, untuk mencari selisih kita bisa menggunakan rumus U2 dikurangi U1. U2-nya 8, U1-nya 4. Maka 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Berarti B-nya ketemu 4. Kemudian N-nya berapa? Nah, karena kita mencari suku ke-15, maka N-nya itu 15. Setelah itu kita masukkan yang telah diketahui ke dalam rumus. Rumusnya apa? Yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. A-nya 4 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 dikali B-nya 4. Nah, yang di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu. 15 dikurangi 1 ya 14. Kemudian karena yang di belakang itu perkalian, maka kita operasikan terlebih dahulu. 14 dikali 4 berapa? Ya 56. Kemudian kita jumlahkan dengan yang depannya. 56 ditambah 4 hasilnya 60. Maka U ke-15 atau suku ke-15 dari barisan aritmatika tersebut adalah 60. Selanjutnya kita akan mencoba contoh dari deret aritmatika. Contohnya begini. Tentukan 10 suku pertama dari deret aritmatika berikut, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah bla bla bla. Nah, sama seperti yang barisan aritmatika tadi, kita harus tahu A-nya itu berapa, B-nya berapa, N-nya berapa. Nah, A-nya itu berapa? Ya, A-nya itu 2. Karena 2 itu adalah suku pertama. Kemudian untuk mencari B itu sama, U2 dikurangi U1. U2-nya 4, U1-nya 2. Maka 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti B-nya ketemu 2. Kemudian N-nya itu berapa? Untuk N-nya itu 10. Kenapa? Karena kita mencari jumlah 10 suku pertama. Maka N-nya 10. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, karena rumusnya itu ada 2, saya hanya memakai satu rumus saja. Nanti yang satunya silahkan kalian coba sendiri-sendiri ya. Saya memakai rumus yang Sn sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, UN kan tadi barisan aritmatika ya, rumusnya barisan aritmatika. Jadi kita harus mencari UN-nya terlebih dahulu. Rumusnya gimana? UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Kita masukkan yang telah diketahui tadi. Hanya 2
10 dikurangi 1 dikalikan B-nya 2. Kita operasikan. Nah, ketemu hasilnya 20. Kemudian UN tadi kita bawa ke dalam rumus SN. SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Karena ada yang di dalam kurung, maka kita operasikan terlebih dahulu. A-nya 2, UN-nya 20. 20 ditambah 2 hasilnya 22. Nah, karena N per 2 dikali 22 itu bisa membagi habis 2, maka kita bisa mencoretnya. 22 dibagi 2 itu 11. Kemudian kita masukkan nilai N. N-nya tadi 10, berarti tinggal 10 dikalikan 11, hasilnya 110. Nah, berarti hasil akhirnya itu jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 110. Itu tadi pembahasan dari deret aritmatika untuk rumus yang pertama. Kemudian untuk yang rumus kedua yaitu SN sama dengan 2A ditambah dalam kurung N-1 dikalikan B. Nah, mungkin akan lebih baiknya kalian coba secara individu supaya kalian lebih paham. Hari ini kita telah mempelajari mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk persiapan pembelajaran minggu depan, kalian bisa mempelajari mengenai barisan dan deret geometri. Untuk referensinya, kalian bisa mencari dari mana saja, atau saya sudah menyiapkan beberapa referensi yang telah saya tulis linknya di kolom deskripsi ini ya. Mungkin bisa menjadi referensi kalian supaya minggu depan itu kalian sudah memiliki bekal ketika pembelajaran telah dimulai. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.